Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Master2. Untuk video kali ini saya ingin ngasih tahu bagaimana cara belajar bahasa Jepang untuk seorang pemula. Jadi buat teman-teman yang penasaran video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi, untuk seorang pemula dan ingin pandai bahasa Jepang atau lancar berbahasa Jepang, ada langkah-langkah awal yang harus teman-teman tahu. Untuk langkah awal belajar bahasa Jepang itu, yang pertama, teman-teman itu wajib banget punya niat. Niat untuk belajar bahasa Jepang. Kalau teman-teman gak punya niat buat belajar bahasa Jepang, itu susah banget. Walaupun dipaksa seberapapun, tapi niatnya gak ada, percuma aja. Jadi niat itu wajib banget yang pertama. Kalau kita niatnya dari awal buat belajar bahasa Jepang, ingin bisa berbahasa Jepang, pasti sesusah apapun bahasa Jepang itu, misalnya hiragana, katakana, kosakata, dan lain-lainnya, pasti bakalan bisa. Dan saya pribadi udah pernah merasakannya sendiri. Yang kedua itu action. Jadi kalau teman-teman udah punya niat tapi nggak punya action, itu percuma. Misalkan teman-teman yang ngomong, saya pengen bisa bahasa Jepang, saya ingin nambah skill bahasa baru, bahasa Jepang, tapi cuma ngomong doang, percuma. Jadi apa yang harus dilakuin yaitu action. Jadi langsung belajar, karena action ini penting banget. Kebanyakan orang itu cuma pengen belajarnya doang, yaitu cuma ngomongnya doang, tapi nggak ada action. Kalau orang yang ada action, pasti dia bisa belajar bahasa Jepang. Beda sama orang yang niatnya aja pengen belajar bahasa Jepang, tapi nggak ada action gitu. Jadi action itu wajib banget. Ini jangan mikir-mikir nanti gimana. Ini jalanin aja dulu. Yang penting kita ada action dulu. Yang selanjutnya itu kita belajar pondasi dasar bahasa Jepang. Apa aja sih pondasinya? Yang pertama itu ada hiragana dan katakana. Hiragana sama katakana ini wajib banget buat teman-teman hafalin. Misalkan hiragana sama katakana ini nggak teman-teman hafalin, yang nggak bakalan tahu kayak gimana sih bentuk huruf bahasa Jepang itu. Jadi hiragana sama katakana ini pondasi dasar teman-teman belajar bahasa Jepang. Apa sih hiragana itu? Hiragana itu huruf asli dari Jepang. Itu misalkan kayak nama orang Jepang itu pakai huruf hiragana. Kosakata yang asli bahasa Jepang itu pakai hiragana. Jadi hiragana itu huruf yang dipakai untuk nama yang asli berbahasa Jepang. Yang kedua itu katakana. Apa sih katakana itu? Katakana itu huruf serapan dari bahasa asing. Misalnya serapannya itu dari bahasa Inggris. Saya ambil contoh, misalkan komputer, di komputer. Nah, komputer ini makanya huruf katakana, bukan hiragana, karena serapan dari bahasa Inggris. Dan nama saya juga, saya kan orang Indonesia nih, jadi makanya itu pakai huruf katakana, bukan hiragana. Udah tahu kan perbedaan hiragana sama katakana? Jadi hiragana sama katakana itu wajib banget teman-teman hafalin. Kalau teman-teman gak ngafalin, nggak bakalan tahu mana yang hiragana, mana yang katakana. Dan hiragana, katakana itu semuanya ada 46 huruf. Hiragana 46 huruf, katakana 46 huruf.
Jadi untuk belajar hiragana dan katakana itu, menurut saya itu teman-teman harus punya metode belajar hiragana dan katakana. Jadi misalkan dalam 1 bulan teman-teman ini belajar hiragana dulu atau katakana dulu. Jadi tinggal milih aja mana yang enak, mana yang gampang. Tapi sepengalaman saya pribadi, untuk ngafalin 46 huruf hiragana, 46 huruf katakana itu paling 2 minggu aja udah hafal. Jadi 1 minggu buat ngafalin hiragana, 1 minggu buat ngafalin katakana. Gimana metodenya? Jadi buat teman-teman supaya pengen cepet hafal hiragana dan katakananya itu, sehari itu minimal wajib banget ngafalin 5-10 huruf. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus. Jadi misalkan 1 minggu itu kan 7 hari. Nah teman-teman wajib banget dalam 1 hari itu ngafalin 5-10 huruf. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu, teman-teman udah pasti hafal hiragana dan katakana. Ada lagi cara lain buat teman-teman ngapalin hiragana, katakana. Jadi metode pembelajaran buat hafalin hiragana, katakana itu yang pertama ada yang menulis sama yang melihat di aplikasi. Jadi banyak metode pembelajaran untuk hiragana dan katakana. Jadi misalkan teman-teman pengen pakai metode yang menulis, jadi misalkan sehari nih 10 huruf, jadi teman-teman itu spam di buku, ini buku kosong, spam 10 huruf dulu, A, I, U, E, O, K, K, Ku, Ke, Ko. Nah spam itu dalam sehari. Itu misalkan A 100 kali, A 50 kali, nggak apa-apa, tangan capek juga. Namanya itu baru belajar. Nanti juga misalkan emang udah bisa, bakalan terbiasa. Ada yang metodenya pakai menulis, ada. Menurut saya itu paling ampuh, karena saya udah pernah ngalamin sendiri. Sambil kita menulis, sambil kita hafal dan inget hurufnya. Misalkan A, I, U, E, O. Terus ada juga yang pakai aplikasi. Banyak aplikasi bahasa Jepang yang sekarang ada di internet. Misalkan pakai Mazi, pakai Migi, dan ada yang pakai Obekyo. Tinggal pilih aja yang mana yang bagus, yang mana yang paling enak. Buat pemula itu wajib banget ngafalin hiragana dan katakana. Kalau teman-teman udah hafal hiragana dan katakana, teman-teman boleh lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ngafalin kotoba atau kosakata. Nah, buat ngafalin kosakata itu kita harus teliti dalam artian karena kita baru pertama kali ngeliat kosakata bahasa Jepang, biasanya itu banyak yang keliru, banyak yang sama kosakatanya. Teman-teman harus perhatiin baik-baik supaya nggak keliru. Bagaimana cara belajar kosakatanya? Tinggal teman-teman baca aja, baca terus tulis, terus ungkapin atau omongin langsung. Itu juga bisa. Itu juga ampuh. Mungkin itu pondasi dasar belajar bahasa Jepang, yaitu ada hiragana, katakana, dan kosakata. Untuk selebihnya seperti bumpo, kanji, dan lain-lainnya itu gampang. Intinya yang harus kalian awal pelajari itu yang itu dulu, hiragana, katakana, dan kotoba. Kalau tiganya aja udah kalian hafalin dan udah kalian dalami, pasti kedepannya bakalan enak. Dan saya juga udah pernah ngalamin belajar hiragana, katakana, dan kosakata. Kalau saya dulu itu ngafalin hiragana, katakana itu 2 minggu, dan kosakata itu sambil belajar. Karena saya dulu itu maksudnya LPK bahasa Jepang. Jadi tiap hari itu belajar bahasa Jepang terus dilatih. Jadi misalkan ada shiken nih 20 soal,
ada salah 5, satu huruf dikali 50, satu huruf dikali 30. Nah, dari kita menulis itu, kita bakalan inget dan bakalan hafal huruf A kayak gini, huruf No kayak gini, huruf W kayak gini. Jadi kayak gitu. Buat teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang, tetap semangat dan semoga cepet kerja di Jepang, cepet bisa pergi ke Jepang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.